That means lie. Oke, disclaimer dulu. Ketika gue lagi ngedit video ini belum ada kabar ya soal Lance Stroll dan status cederanya, apakah dia akan balapan atau enggak di home race nanti. Tapi hari ini gue juga mau membahas soal rumor-rumor yang beredar soalnya. Dan jika dia nggak bisa balapan nanti, siapakah yang pantas untuk menggantikannya? Nah, tanpa basa-basi, langsung aja gue mulai. Jadi, Lance Stroll memutuskan untuk mundur dari Spanish Grand Prix kemarin karena cedera tangan yang dikabarkan merupakan cedera yang sama pada tahun 2023 yang diakibatkan karena kecelakaan bersepeda yang membuatnya tidak mengikuti tes pramusim saat itu dan nyaris membuatnya skip balapan pertama di Bahrain juga. Jadi dari sini kita doain aja dia cepat sembuh kalau memang misalnya beneran ya, karena gak mau lah pembalap manapun untuk kena cedera. Tapi muncul beberapa rumor liar nih mengenai Lance Stroll meluapkan frustasinya ke tim dengan teriak-teriak, ngomong kasar, merusak equipment garage, dan melempar helmnya sendiri. Mungkin karena itu kali cederanya ya. Jangan so iya deh. Nggak. Dan di sini bukan pertama kali juga Lance Stroll kehilangan kendali emosinya. Dulu di Qatar 2023 juga pernah mendorong trainernya karena kesel dan tertangkap kamera TV juga. Walaupun begitu, salah satu member tim Aston Martin yang merupakan seorang mekanik juga yaitu Harry Rush tidak membenarkan rumor itu, dan Aston Martin sendiri telah membuat statement bahwa mereka telah memonitor cedera Lance Stroll selama 6 minggu dan menganggap bahwa ini berhubungan dengan cedera yang dia alami dari 2023 kemarin, sehingga tim memutuskan untuk merehatkan dia untuk Spanish Grand Prix kemarin. Nah, komentator Sky Sports F1, David Crofty yang terkenal dengan Hits Lights Out and Away We Go itu, nggak percaya mengenai statement Aston Martin itu. Sebelumnya dia mendengar bahwa emang ada helm yang dilempar, teriakan juga ada, dan ada sumpah serapa juga. Lalu Crofty juga nggak percaya soal klaim bahwa tim telah memonitor cedera Lance Stroll selama 6 minggu. Karena kalau mereka udah monitor selama itu, demi kebaikan tim dan untuk Lance Stroll juga, harusnya mereka tidak membiarkannya balapan dan memberikan Felipe Drugovich, pembalap reserve mereka, kesempatan. Lalu Lance juga mampu mencetak waktu lap di Q1 yang menaruhnya di posisi ke-7. Jadi dia menduga bahwa Lance emang sebenarnya dari awal tuh emang udah 100% fit untuk nyetir di sesi tersebut. Menarik juga nih, sampai gue nggak tahu juga deh gue harus percaya yang mana ya kan. Menurut teori Saipul 2020, rumor paddock, mau itu dari pihak F1 atau bukan, memiliki persentase kebenaran sebesar 80%. Jadi, ya entahlah ya. Walaupun begitu, gue juga baru dengar rumor soal Lance Stroll yang kabarnya telah menjalani operasi dan berjalan dengan lancar dan sukses. Bahkan ada juga yang ngabarin kalau dia udah diberikan lampu hijau untuk bisa balapan di home race-nya. Buset, gue di sini aja bisa ngerasain sesuatu ada yang fishy juga. Okay. Nggak, maksud gue gini, pasti cederanya mayan parah kalau dia sampai mundur di Spanish Grand Prix kemarin, atau mereka berusaha untuk tidak memperparah, dan dia menjalani operasi, sukses, bagus lah. Tapi masa iya dalam beberapa hari langsung bisa 100% pulih dan balapan? Gue tahu dan paham, ini adalah home race-nya, dan gue apresiasi determinasinya untuk bisa langsung balapan. Tapi, dia tuh udah coba lakuin itu di 2023, dan emang awalnya bagus. Tapi setelah itu malah balik lagi inkonsistennya, yang dimana gue nggak tahu itu karena emang cederanya yang kambuhan atau emang skill dia seinkonsisten itu. Dan sekarang cederanya kambuh lagi 2 tahun kemudian. Dan kalau dia dipaksain lagi balapan terlalu awal dan tidak membiarkan tangannya pulih 100% dulu, apa nanti nggak bakal 11-12 ceritanya? Gitu aja sih concern gue. Dan semoga aja keputusan apapun yang dia ambil nanti ya yang terbaik dah dan yang paling tepat gitu. Tapi seandainya dia nggak bisa balapan di home race-nya, siapa yang paling cocok untuk menggantikannya? Yang paling terdepan ya sudah jelas reserve driver mereka sendiri yaitu Felipe Drugovich. Cuman dia di minggu yang sama ada Le Mans 24 Hour. Nah, balapan besar juga dan salah satu Triple Crown. Tapi ada juga rumor yang bilang dia rela melepaskan kesempatan itu demi debut di F1. Oh boy, gue nggak tahu itu merupakan keputusan yang tepat atau enggak. Tapi dia kan juga salah satu pembalap yang sedang merebutkan seat F1 musim depan. Ya dengan debut menggantikan Lance Stroll ini ya siapa tahu bisa lebih memantapkan dirinya di driver market untuk musim depan seandainya dia tampil bagus. Ya mirip-mirip kayak Franco musim lalu lah. Tapi ini juga Le Mans ya, gue nggak tahu apakah boleh tiba-tiba cancel mendadak gitu karena udah didaftarin juga. Tapi kalau gue jadi dia sih mending ambil Le Mans aja lah. Biar respect sama timnya juga gitu dan gak main kabur aja di momen-momen terakhir. Tapi ya terserah dia lah kalau soal ini. Gue siapa ya kan yang bisa ngatur dirinya.
Menurut Gilang 2019, bisa menang Le Mans itu lebih baik dibandingkan menjadi NPC di F1, dan ya gue setuju sama teori itu. Walaupun gak menjamin juga Drugo bakal menang Le Mans, tapi ya you never know gitu. Drugo juga sepertinya masih menaruh harapan besar bahwa dia bisa balapan di F1, walaupun dia berada di tim di mana slot kursi yang terbuka itu sebenarnya cuma 1 tiap tahun, dan itu pun udah dibook sampai setidaknya 2026. Opsi kedua, kalau Drugo nggak bisa ya Valtteri Bottas. Mercedes memberikan kesempatan reserve driver mereka untuk jadi reserve McLaren atau Aston Martin juga, karena mereka merupakan tim-tim supplier mesin mereka. Jadi jika Aston butuh pembalap cadangan ketika Drugo nggak available, ya Valtteri Bottas bisa jadi turun. Dan line up yang epic juga tuh kalau gue pikir-pikir ya, Nando sama Valtteri gitu. Sama-sama line up bapak-bapak. Tentunya Valtteri juga sama kayak Drugo ya, merupakan pembalap yang sedang bertarung untuk seat F1 2026 itu. Dan sama, dia juga bisa manfaat kesempatan ini untuk memantapkan tim-tim lain untuk melihat bahwa dia tuh masih bisa kenceng dan layak untuk balapan di F1. Ini bisa jadi opsi yang menarik, tapi gue yakin ini lebih ke second choice juga sih jika Drugo emang nggak available. Valtteri pastinya kan ya dengan senang hati jika ditawarkan ini, daripada dia gabut aja di garasi Mercedes atau lebih parahnya main game anak-anak kayak di Jepang kemarin ya kan. Tapi nih, seandainya Drugo lebih memilih Le Mans dan Valtteri untuk alasan apapun tidak available untuk Kanada, jadi siapa opsi ketiga? Jack Crawford sebenarnya bisa jadi opsi, tapi sayang super license-nya masih belum cukup, sehingga dia nggak bisa jadi opsi ya. Ya, nggak enaknya jadwal bentrok sama Le Mans ya gini ya kan. Banyak pembalap reserve F1 itu bakal tampil di Le Mans pastinya. Tapi bentar bang, ada kok satu tim yang reserve driver itu beberapa lagi nganggur tuh ya intinya. Hehe, gue tahu maksud kalian. Tim kesayangan gue ini kan Alpine ya kan. Nah iya bener bang. Ya juga bisa. Kan mereka punya banyak reserve ya kan. Ya pinjam aja salah satu. Paling kalau Alpine murah hati kayak di 2022 di mana mereka waktu itu membolehkan McLaren meminjam Oscar Piastri jika Danny Rick nggak bisa balapan di awal 2022 kemarin karena COVID. Ya dimana berhubung dengan saat baik ya BTW ya. Ya mungkin mereka bisa pinjam Polaron contohnya lah untuk balapan di Aston itu. Ya ini opsi yang nggak terlalu masuk akal tapi bisa lah dicoba kalau emang situasinya nggak mendukung. Paul sendiri juga memiliki potensial dan bahkan jadi pengalaman yang nggak terlupakan juga untuknya jika dia dapat kesempatan balapan di F1 mau di tim manapun itu. Dan tentunya jika dia tampil impresif, dia bisa memasukkan dirinya di driver market F1 buat seat musim depan. Soalnya gimana ya, gue ngelihat angkatan-angkatan F2 2024 pada bagus gini di F1 sekarang ya kan. Lalu ngelihat Paul tertinggalkan begitu aja kayak nyesek gitu. We don't care. Let me tell you, we don't care. Kesimpulannya, gue harap Lance tuh nggak buru-buru untuk comeback balapan jika emang cederanya belum 100% pulih. Bukan karena biar dia nggak balapan dan menunjukkan inkonsistensinya terus-menerus, bukan. Tapi kalau pembalap terlalu memaksakan diri, ya takutnya malah lebih merepotkan aja untuk kedepannya jika kambuh lagi dan mengganggu performanya. Kalau saran gue, yang mending rehat dulu aja lah, 1 balapan lah at least. Ya, gue tahu itu home race, tapi jujur aja lah. Dia udah ngerasain home race tuh 6 kali, dan gue 100% yakin dia bakal ngerasainnya juga di tahun-tahun berikutnya. Jadi untuk skip 1 home race tuh, ya nggak bakal menyakitkan banget lah kata gue. Dan jika dia rehat, ini bisa jadi pembuktian pembalap yang dipilih nanti untuk menunjukkan kelayakan mereka di F1. Jadi kan lebih win-win solution. Lance bisa rehat dan kembali lebih maksimal nantinya, dan pembalap lain dapat kesempatan untuk mencicipi kursi kedua yang dikendarai oleh anaknya owner selama entahlah berapa tahun sekarang ya kan. Tapi bang, lu lupa satu kandidat lagi nih sebenarnya. Lah, siapa? Kalau misal Lance nggak bisa tampil di home race-nya, ya kita harus cari kandidat yang cocok dan tepat dengan occasion-nya. Nah, yang kalian maksud itu siapa? Ya ambil saja logo TV balik, bang. Lah, ya juga ya. Ya juga ya, kenapa gue nggak pikirin itu tadi ya? Anyway, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudahlah cuy. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.